Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi kedua yaitu standar komunikasi data. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar, kemudian macam-macam komunikasi data, voice, video, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menganalisa berbagai standar dalam komunikasi data. Jadi untuk menganalisa standar komunikasi data itu kita klasifikasikan menjadi 4 standar. Yang pertama ada standar komunikasi data, kedua standar organisasi komunikasi data, yang ketiga OSI layer, dan standar internet. Oke, kita masuk yang pertama yaitu standar komunikasi data. Namanya standar, jadi aturan yang harus sama. Contohnya apa? Protokol. Sebelumnya kita sudah bahas ya, protokol itu artinya aturan atau standar yang mengatur terjadinya komunikasi sehingga terjadi pertukaran data. Intinya protokol adalah aturan, jadi harus sama, aturannya harus sama, standar itu harus sama. Nah, sebuah komunikasi yang dilakukan dalam jaringan mempunyai beberapa model komunikasi, yaitu one way transmission, atau kalau yang di materi sebelumnya kita sebut sebagai komunikasi simplex. Yang kedua ada either way transmission, atau yang disebut dengan half duplex, dan yang ketiga ada both way transmission atau full duplex. Jadi komunikasi dua arah sudah kita bahas ya di materi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang kedua ada standar organisasi komunikasi data. Jadi selain standar komunikasi data, ada lagi standar organisasi. Jadi organisasinya atau badan yang membuat aturan atau standar pada perangkat komunikasi sehingga ada jaminan interoperability dalam proses komunikasi. Apa sih interoperability itu? Interoperability adalah karakter produk atau sistem yang antarmukanya dipahami sehingga dapat bekerja dengan produk lain tanpa batasan. Jadi tidak ada batasan waktu, bisa bekerja dengan produk apapun dan tidak lekang oleh waktu. Nah, badan organisasi itu ada beberapa. Badan atau organisasi komunikasi data itu ada beberapa. Yang pertama ada IETF atau Internet Engineering Task Force. Nah, IETF ini merupakan organisasi atau individu yang tertarik pada pengembangan jaringan internet. Jadi tugasnya mempelajari masalah jaringan komputer dan internet. Jadi IETF ini pihak yang mempublish tentang protokol TCP/IP. Sebelumnya sudah pernah kita bahas kan tentang internet protokol atau TCP/IP. Jadi yang mengatur atau organisasinya itu merupakan IETF atau Internet Engineering Task Force. Kemudian organisasi komunikasi data yang kedua ada ITU atau Internet Telecommunication Union. Nah, si ITU ini tugasnya memastikan radio internasional dan telekomunikasi baik dalam bidang layanan media dan jaringan yang dipakai. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menstandarisasi telepon radio antar negara sehingga kita dapat melakukan telepon antar negara. Jadi kita bisa melakukan telepon dari sini ke luar negeri itu berkat si itu ini atau Internet Telecommunication Union. Paham ya? Selanjutnya ada organisasi yang ketiga yaitu ISO. Ini yang sering kalian temui. Ya, ISO atau International Organization for Standardization.
Apa sih ISO ini? Jadi ISO itu bertugas membuat standar dari berbagai bidang. Contohnya apa? Contohnya di bidang jaringan komunikasi data. Komunikasi data di dalam internet atau komputer. Contohnya apa? Layer OSI. Jadi OSI itu dibuat oleh si ISO ini. Paham ya? Organisasi yang keempat ada ANSI atau American National Standard Institute. Apa sih ANSI ini? Jadi dia mengawasi penggunaan ribuan pedoman bisnis dari semua sektor. Dimiliki oleh Amerika, berpusat di Amerika, sehingga produk Amerika ini dapat digunakan di seluruh dunia. Jadi si ANSI ini memberikan semacam akreditasi atau sertifikasi kepada semua produk yang akan digunakan atau disalurkan ke seluruh dunia. Contohnya ya pemerintah, perusahaan, dia lembaga sertifikasi atau akreditasi yang dimiliki oleh Amerika. Paham ya? ANSI. Selanjutnya ada EIA atau Electronic Industries Alliance. Jadi EIA ini merupakan perkumpulan produsen perangkat komunikasi yang bertanggung jawab untuk perawatan perangkat komunikasi data. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengatur agar semua perangkat itu tetap kompatibel. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada produknya Samsung sama Xiaomi. Nah, si EIA ini bertugas untuk bagaimana melakukan standarisasi agar si Samsung dan si Xiaomi ini bisa tetap saling berkomunikasi. Padahal kan dia itu dari produsen yang berbeda. Samsung produsennya berbeda sama Xiaomi, tapi walaupun berbeda, dua produk ini masih tetap bisa berkomunikasi. Nah, itu merupakan tugas dari EIA ini, standar organisasi di bagian produsen perangkat komunikasi. Paham ya? Dan yang terakhir ada IEEE. Nah, ini juga sering kalian temui. Atau Institute of Electrical and Electronic Engineering. Susah ya. Jadi si IEEE ini merupakan organisasi yang berstandar di dalam jaringan komunikasi data. Lebih ke jaringannya. Contohnya itu ada ini standar IEEE 802.3, kemudian ada lagi standar IEEE 802.5 ya, pernah tahu kan? Nah, dia itu beroperasi di jaringan LAN atau Local Area Network. Jadi kalau ada IEEE 802.3, 802.5, dia yang membuat adalah IEEE. Dia memastikan agar jaringan Local Area Network itu bisa tetap saling berkomunikasi. Paham ya? Jadi organisasi atau standar organisasi komunikasi data itu ada 6. IETF itu ISO, ANSI, EIA, dan IEEE. Paham? Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada OSI layer. Ini pernah kita bahas di kelas 1 ya. OSI layer. Nah, OSI layer ini merupakan standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. Nah, si OSI ini dibuat oleh ISO.
pada tahun 1977 di Eropa. Untuk susunannya kalian pastinya sudah hafal ya. Yang pertama ada layar fisikal, kedua ada layar data link, layar network, kemudian yang keempat ada layar transport, kemudian 5 session, 6 presentation, 7 application. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu lebih dalam bagaimana proses perjalanan data yang melalui 7 layar OSI ini. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Yang keempat, yang terakhir ini namanya. Yang keempat ada standar internet. Jadi standar internet ini dibuat atau distandarisasi oleh IETF atau Internet Engineering Task Force. Jadi dia ini merupakan organisasi yang paling atas. Dia berfungsi mempromosikan internet dan menyetujui protokol-protokol yang akan digunakan sebagai standar protokol di internet, dan bertanggung jawab dalam teknologi internet working beserta aplikasi-aplikasinya. Nah, standar internet atau organisasi IETF ini mempunyai 4 badan yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengontrol, serta melakukan standarisasi protokol yang digunakan di internet. Yang pertama ada Internet Society atau ISOC, bukan ISAC ya, jadi Internet Society atau ISOC. Nah, dia ini merupakan badan personal yang mendukung dan memfasilitasi mempromosikan internet, meliputi aspek sosial dan politik, lebih cenderung ke riset di dalam jaringan internet. Ya, dia itu tugas dari Internet Society. Melakukan analisa data. Nah, ini biasanya digunakan untuk tujuan sosial dan politik. Oke, yang kedua ada Internet Architecture Board atau IAB. Nah, si IAB ini dia itu mengkoordinasikan dan menasehati secara teknis kepada Internet Society. Dia mempunyai otoritas untuk menerbitkan standar internet yang dikenal sebagai RFC. Bisa kalian cek di Wikipedia apa sih RFC itu, atau request for comment. Nah, jadi si RFC ini tugasnya mengatur port dan angka di dalam jaringan internet. Contohnya ada nomor port, kemudian tipe hardware-nya apa, kemudian ARP. Nah, nomor port ini contohnya ada port 21 digunakan oleh apa, port 80 itu digunakan oleh siapa. Nah, dia itu tugas dari IAB atau Internet Architecture Board. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke badan yang ketiga. Yang ketiga ada Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, si IETF ini lebih orientasinya untuk membentuk standar internet. Si IETF ini dibagi lagi menjadi 9 kelompok yang mempunyai tugas seperti aplikasi routing, addressing, keamanan jaringan komputer. Nah, dia itu tugasnya dari si IETF. Membentuk standar keamanan di
internet. Keamanan internet itu kan bisa kita bisa kita temui ketika routing, addressing, switching, dan lain sebagainya. Jadi dia tugas dari IETF. Oke, paham? Dan yang terakhir ada IRTF. IRTF ini Internet Research Task Force. Jadi tugasnya cuma riset, orientasinya untuk riset dalam jangka waktu yang panjang. Melakukan riset tentang jaringan internet, masalahnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, tugasnya si Internet Research Task Force ya, atau IRTF. Oke, selesai materi yang kedua tentang standar komunikasi data dan organisasi komunikasi data. Semoga dapat dipahami. Untuk tugasnya yang pertama, silakan deskripsikan pentingnya standar komunikasi data. Kemudian, apa saja standar organisasi internasional dalam bidang komunikasi data. Yang ketiga ini aja, apa saja badan yang mengatur dan mengontrol standarisasi protokol di internet. Dan yang terakhir, deskripsikan jika komunikasi data itu tidak mempunyai standar atau protokol. Paham? Jadi apa yang terjadi ketika di dalam komunikasi data itu tidak ada standar ataupun protokol. Oke, tugas dalam bentuk voice dikirimkan di Google Drive hari ini juga. Sampai di sini, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.